wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Hasanuddin SPDI. Saya adalah guru PAI di SMKS Kesehatan Purwakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 2354011105664. Pada hari ini, Rabu 16 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKS Kesehatan Purwakarta pada kelas 10 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbis sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, ya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali yaitu dengan mata pelajaran PAI ya. Bagaimana kalian pada masuk semua hari ini? Masuk. Ya. Coba cek dulu. Intan Purnamasari. Iya, hadir. Juwita Nurfadila Kuniha. Meata Putri. Muhammad Firdaus. Sadia Lutfiana. Hari ini masuk semua ya. Syukur alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang akan memimpin doa? Ya, tahu ya? Ya. Silakan, boleh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barana hikmataka wansurna alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembacaan doa barusan kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang dibukakan, ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Baik, coba sang pelajar Bertakwa. Wah, ini sepertinya antusiasnya kurang ditingkatkan. Sekali lagi, sang pelajar Belajar berdoa bertakwa. Iya, luar biasa. Kasih operasi yang meriah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di ruangan ini.
Baik, karena pentingnya pembelajaran, jadi ada motivasi buat kalian, yaitu belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Ya, jadi belajar ini penting walaupun lelah, walaupun capek. Ya, karena belajar itu mencari ilmu dan investasi untuk masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya atau pertemuan yang kemarin minggu lalu, apakah kalian masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih ya. Coba siapa yang masih ingat minggu lalu, pertemuan yang lalu? Siapa yang masih ingat? Oh iya, Juwita ya. Coba apa minggu lalu? Berkompetisi dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Bagus. Masih ingat ya? Masih IQ-nya masih jenius. Alhamdulillah. Coba yang lain, siapa yang masih ingat? Siapa? Oh ya, Karuna. Silakan. Apa coba Karuna? Dan etos? Ya. Bagaimana etos kerja itu? Iya, bagus, Leni, pintar sekali ya. Jadi etos kerja itu nanti ketika bekerja, ya baik ada di lingkungan sekolah maupun di perusahaan pekerjaan, harus sungguh-sungguh tanggung jawab, peduli ya, dan komitmen. Oke. Baik, hari ini ya pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Ya, dari kalian apakah masih ingat apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang Iman. Cabang-cabang iman. Ya. Nah, hari ini akan mempelajari cabang-cabang iman. Nah, hal ini menjadi penting bagi kita semua, baik kalian. Nah, ini ada tujuan ya, kenapa mempelajari syu'abul iman. Yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis cabang iman. Ya, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan, ya, menjaga lisan, lalu menutupi aib orang lain dengan benar. Yang kedua, dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain dengan bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Ya. Jadi harus didasari dengan hati. Kemudian yang terakhir, membiasakan sikap bertanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada materi syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Baik, untuk selanjutnya, karena pada pertemuan ini adalah materi penting sekali, jadi ada yang harus diutarakan oleh kalian. Nah, coba yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman? Coba siapa yang bisa? Saya. Ya, Hera, silakan. Iman ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Nah, itu iman itu keyakinan atau keesaan kepada Allah SWT, ya,
melalui sikap yang diyakini oleh seseorang ya, yang dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi iman itu disimpan di dalam hati ya, yakin atas perbuatan Allah SWT dan juga yang akan terjadi nanti pada yang waktu yang akan datang. Oke, yang kedua ini bagaimana sikap kalian nih, jika tidak bisa memenuhi janji. Coba ada yang saya menyampaikan, kalau misalnya kalian berjanji kepada orang lain atau kepada teman sehingga tidak bisa memenuhi janji, bagaimana? Ada? Pak. Oh iya, Airuna, silakan. Pertama, menemui atau memberikan penjelasan kepada orang yang telah saya ingkari janjinya atas apa yang terjadi dengan saya, sehingga tidak dapat menepati janjinya. Kemudian meminta maaf dengan tulus kepadanya dan mencoba menjadi orang lebih baik sehingga kedepannya dapat menepati janji dan tidak ingkar. Ya, jadi kalau misalkan kita belum bisa memenuhi janji terhadap orang lain, maka harus dijelaskan. Ya, agar apa? Agar orang lain tahu jelas maksud dan tujuannya, kenapa misalkan tidak jadi datang atau lapar misalkan. Jelaskan kepada temannya atau orang lain ya, agar mereka paham gitu. Nah, ini ada yang ketiga. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Coba dari kalian, apakah ada yang bisa menyampaikan cara mensyukuri nikmatnya? Aku, Pak. Oh iya, Ulfi ya. Silakan, bagaimana Ulfi? Pendapatnya? Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan tindakan. Yang keempat, merawat kenikmatan. Ya, pertama harus bersyukur. Nah, bersyukur dengan hati. Bil qalbi. Nah, kemudian bersyukur berterima kasih kepada Allah SWT yaitu bilisan, dengan lisan, dengan lidah, dengan ucapan kita. Kemudian bersyukur dengan anggota badan kita, anggota tubuh kita, dengan perilaku kita. Selanjutnya yaitu harus apa? Berusaha. Yang keempat, merawat kenikmatan. Rasa berterima kasih. Bagaimana cara merawat kenikmatan dari Allah SWT? Rasa syukurnya yaitu kita senantiasa mengucapkan, melafalkan kalimat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT telah diberikan kesehatan, kenikmatan yang kepada hidup kita. Baik. Untuk selanjutnya, nah, ini tadi sudah disampaikan di awal, yaitu mengenai tentang cabang iman. Nah, coba kira-kira apa sih su'abul iman itu? Apa iman itu? Cabang iman itu sebenarnya? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu kan? Cabang-cabang iman, Pak. Ya, cabang-cabang iman itu kayak gimana? Cabang-cabang iman. Apakah seperti ini? Karena cabang-cabangnya? Hah? Ya. Jadi cabang iman itu banyak ya. Sehingga ada yang 7, ada yang sampai berapa? 30, ada yang juga sampai 40 ya. Maka ini su'abul iman itu sebagian daripada cabang iman yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim, setiap orang yang beriman perlu diperhatikan. Maka rukun Islam merupakan hal yang menjadi dasar untuk menegakkan keimanan seseorang, ya, untuk menegakkan keimanan seseorang atau individu, ya, setiap mukminnya. Nah, itu cabang iman. Nah, ini ada pengertiannya. Boleh disimak, dilihat ke depan. Ini iman berasal dari bahasa Arab. Al-iman, ya, al-iman. Dari bahasa Arab.
Yaitu kalau kata dasarnya amanah yu'minu iman. Ya, amanah yu'minu iman. Amanah fi'il madhi, yu'minu fi'il imanan jadi nasa. Jadi masdar ya. Oke. Kemudian adapun definisi iman, pengertiannya menurut bahasa atau menurut lugah ya, apa? Kepercayaan. Berarti kepercayaan pada diri kita, diri sendiri. Keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Benar-benar yakin. Ya, yakin itu ya tidak bisa digoyahkan, tidak bisa diragukan. Nah, maka jadi iman itu adalah membenarkan dengan hati. Nah, membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan, ya, dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Jadi iman itu ada 3, ya, tadi sudah disampaikan di awal. Jadi diakui, ya, diteguhkan, diyakini oleh hati, diikrarkan atau diucapkan oleh lisan, dan dilakukan atau dipraktekkan, diamalkan melalui anggota badan. Nah, itu ya. Jadi implementasi iman itu 3 hal. Nah, ini ada nas Al-Quran atau dalil Al-Quran mengenai tentang keimanan atau syu'abul iman pada surah An-Nisa surat keempat ayat 136. Ini ayat Al-Quran surah An-Nisa yaitu ayat 136 ya, silakan disimak. Barusan sudah kita dengar bersama. Coba dari kalian ada yang akan bisa mengulang ini ayat ini? Oh ya, kan? Juwita ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya, nah sebagaimana pada artinya atau maknanya di bawah ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, ya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya.
siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Ya, jadi kita harus mengimani kepada Allah SWT, Quran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad, dan juga harus mengimani kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya, nah, jadi iman itu ketika ada pada diri manusia, ini istilahnya ada up and down. Up and down. Jadi kalau dalam materi makmurot itu bahwa iman yazidu wa yanqusu. Nah, bahwa iman itu yazidu wa yanqusu. Nah, iman itu ini yazidu wa yazidu wa yanqusu. Yazidu itu apa artinya? Yazidu itu iman terkadang naik, ya, lebih bagus, beriman kepada Allah SWT, dan juga terkadang wayan kusuk, iman itu terkadang turun, lemah. Jadi iman pada diri seseorang itu tidak selamanya bertahan tetap, kadang imannya bernaik dan juga terkadang turun. Maka istilahnya sini up and down. Nah, maka untuk kesempurnaan iman itu di sini ada 3. Yakini dalam hati yang pertama, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan dengan anggota tubuh yang tadi sudah disampaikan di awal. Maka ada rukun iman sebagai penguatnya, sebagai dasarnya. Mana? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman. Yang ketiga kepada Allah. Yang keempat. Dan yang kelima terakhir pada paroda. Maka macam-macam atau syu'abul iman ini terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama ada cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati, jumlahnya ada 30, ya. Yang kedua cabang iman yang berkaitan dengan lisan, dan yang ketiga cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota tubuh. Nah, yang tadi niat, akidah dan hati itu ada 30. Bapak tidak memberikan contoh semuanya, ya, paling hanya 2 atau 3. Nah, contohnya tadi iman kepada Allah, termasuk rukun iman yang 6 itu. Nah, kemudian juga mensyukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat apa yang telah dikaruniai, yang telah diberikan kesehatan kepada kita, rezeki kepada kita, ya, dari Allah SWT, maka harus disyukuri. Kemudian juga ada rasa malu, termasuk rasa malu iman itu, ya. Contoh kalian misalkan di rumah atau di luar rumah, kadang-kadang keluar, set dibuka kerudungnya, buka juga bajunya, misalkan, ya. Nah, berarti kalau berani membuka kerudungnya, membuka bajunya, misalkan, ya, wah pada batur, cenah buang dia, gitu kan. Padahal Allah tahu. Nah, kalau sudah berani seperti itu, ya, pakaiannya misalkan ketat, jika lembut, ya, kemudian pakaian adiknya dipakai sama kakaknya, kan lecetnya, nah, sehingga terlihat letak tubuhnya. Nah, maka iman seseorang itu berarti sedang. Nah, begitu kan, sedang tuh. Nah, ya, antaranya itu. Kemudian ada iman yang berkaitan dengan lisan. Nah, iman yang berkaitan dengan lisan itu apa? Kita seperti bersyukur kepada Allah SWT itu berarti apa? Zikir kepada Allah, mengingat Allah, ya. Kemudian misalkan membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ya. Dan juga belajar menuntut ilmu, ya, berdoa kepada Allah SWT dan yang lainnya. Nah,
Yang terakhir ini ada iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota tubuh, yaitu ada 40. Nah, maka dari 40 itu diantaranya ini yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, seperti apa? Misalkan melakukan bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian suci, dan tempat tinggal. Nah, itu juga bagian dari iman. Lalu misalkan menegakkan sholat fardu, baik yang fardu maupun yang sunat, ya, menyempurnakan nazar, menyempurnakan atau menunaikan kafarat, misalkan menjalin silaturahmi dan seterusnya, ya. Ini termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu. Jadi itu iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, sekarang karena sudah disampaikan, silakan kalian dibagi kelompok, ya. Ini dibagi kelompok berarti 3 kelompok. Nanti caranya itu satu kelompoknya mungkin ini ada yang 3, ada juga yang 4, ya. Nah, boleh nanti hitung dari angka 1, 2, dan 3, ya. Nanti sisanya mengikuti. Coba dari mana dulu nih? Sini dulu. Ya, dari yang dulu ya. Silakan angkat tangan dulu, angkat tangannya. Ke berapa? 1. Kemudian 2, 3, 1, 2. Iya. Oke, ya. Ini yang angka 1, maka silakan kalian berkumpul, ya, dengan angka 1, ya, berembuk. Angka 2 juga dengan angka 2, angka 3 dengan angka 3. Nah, begitu, ya. Silakan berdiri dulu. Berdiri. Oke, berdiri lagi. Untuk kelompok 1, silakan kalian diskusikan. Temanya itu cabang iman dalam halnya akidah dan hati, ya. Mana tadi kelompok 1? Oh, ini yang 1 sudah bergabung. Yang kelompok 2, mana kelompok 2? Ini ya, kelompok 2. Silakan diskusikan yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan, ya, dengan lisan. Dapat. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3. Ini silakan diskusikan cabang iman yang tentang perbuatan anggota tubuh atau anggota badan. Silakan ya didiskusikan. Boleh masing-masing kelompoknya didiskusikan. Silakan berpikir, kemudian keluarkan ide-ide pilihannya ya mengenai tentang cabang iman ini. Boleh, silakan. Siap untuk mempresentasikan ke depan? Siap. Oke. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 ya. Mana kelompok 1 teh? Yang ini ya. Boleh silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terbagi menjadi beberapa aspek penting, terutama dalam hal niat, akidah, dan hati. 1. Niat. Niat merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap amal. Dalam Islam, setiap tindakan harus 2. Akidah. Akidah atau kepercayaan adalah fondasi utama dalam iman. Ini mencakup keyakinan. 3. Hati. Hati dalam konteks iman merujuk pada kondisi batin seseorang. Kebersihan hati, keikhlasan, dan ketulusan adalah kunci dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah. Hati yang bersih akan mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Cabang ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam kehidupan seorang muslim. Keikhlasan niat, pemahaman akidah yang benar, dan keadaan hati yang baik akan memperkuat iman dan meningkatkan kualitas ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil resolusi kami. Menggunakan lisan untuk menyampaikan kebenaran adalah bagian dari iman. Allah mengingatkan umatnya untuk selalu berkata benar dan menghindari kebohongan. 2. Menjaga lisan dari dosa, menghindari ghibah, bergosip, fitnah, dan kata-kata kasar adalah bagian dari iman yang harus dijaga. Rasulullah SAW menyebarkan kebaikan, menggunakan lisan untuk menyampaikan nasihat yang baik, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran adalah bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan mencakup tindakan dan perilaku yang menjauhi dosa, menghindari perbuatan yang dilarang seperti mencuri, berzina, dan berbohong. Merupakan manifestasi iman. Seorang muslim diharapkan 3. Berbuat baik kepada sesama. Perbuatan baik kepada orang lain seperti membantu yang membutuhkan, berbuat adil, dan menjaga silaturahmi adalah bagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya terikat pada hubungan dengan. Ya, alhamdulillah presentasi dari ketiga kelompok sudah selesai dilaksanakan. Mari kita kasih oplos yang meriah. Oke, ini masing-masing kelompok ketika presentasinya bagus sekali. Coba mana kelompok 1? Wah, ini kelompok 1 berempat ya. Coba bagaimana tanggapannya dari kelompok 2? Tadi presentasinya ini kelompok 1. bagus, sudah dipahami. Iya, bagus, sudah dipahami. Alhamdulillah. Kasih oplos. Untuk selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Nah, ini kelompok 2. Coba bagaimana tanggapan kalian kelompok lain? Kelompok ini bagaimana tadi presentasinya? Bagaimana? Wah, luar biasa. Wow, luar biasa, keren sekali ya. Mantap sekali. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Bagaimana tanggapan kalian? Dua kelompok ini presentasinya. Sudah dipahami. Satset mudah dipahami. Nah, bagus ya. Ngerti tadi? Bagus, paham, luar biasa. Baik, kasih oplos terus sekali lagi ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya karena sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, maka ada yaitu kesimpulan ya, kesimpulan daripada materi ini, materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Nah, sebelum disimpulkan, dari kalian ada yang tanyakan dulu? Tidak ada. Oh, berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, untuk kesimpulan barangkali dari kalian atau teman-temannya ada yang mau menyimpulkan, boleh? Aku Pak. Oh ya, Daus ya? Ya. Silakan, boleh. Nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Syu'abul iman merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang
yang mengakui dirinya beriman. Jumlah keseluruhan dalam suku iman adalah 77 cabang. Bila 77 cabang itu dilaksanakan sepenuhnya, maka sempurnalah imannya. Apabila ada yang ketinggalan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Itu saja kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak sekali ya. Sudah menyimpulkan. Jadi kalau misalkan iman kita pengen sempurna, ya laksanakanlah yang 3 hal tadi. Dari hati, akidah, keyakinan, kemudian ucapan, lisan, dan perbuatan. Ya. Baik, pembelajaran hari ini ya sudah selesai. Maka dari awal sampai saat ini kalian telah menerima materi tentang keimanan atau cabang-cabang iman. Bagaimana pendapat kalian setelah menerima materi ini? Mudah dimengerti, mudah dipahami, dapat ilmu baru ya, informasi baru. Nah, mudah-mudahan setelah kalian menyerap ilmu baru ini, semoga bisa merealisasikannya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di sekolah maupun di keluarga dan di lingkungan. Baik, untuk pertemuan berikutnya yaitu materi yang akan dibahas nanti ya, silakan oleh kalian dibaca-baca, dipahami ya, kemudian di buku modul PAI ya, boleh dibaca, yaitu bab 3 ya. Bab 3 untuk selanjutnya menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan kasar ya. Jadi silakan dibaca, pahami, yaitu berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan kasar ya. 4 poin itu silakan dipahami, dibaca ya, untuk dibahas selanjutnya. Baik, sebelum ditutup, mari kita berdoa sebelum selesai pembelajaran. Silakan dari kalian yang akan memimpin doa, boleh? Iya, boleh. Sebelum kita akhiri pelajarannya, baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga doa kita diterima oleh Allah SWT dan pembelajaran hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kehidupan kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai dari Bapak, apabila ada pembahasan atau materi yang kurang maksimal ataupun tersampaikan semua, mohon maaf dengan sebesar-besarnya, dan yang saya sampaikan semoga menjadi hikmah dan bermanfaat bagi semua ya. Terima kasih dari Bapak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.